Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Selamat pagi bagi para hadirin sekalian. salam sejahtera, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara pembukaan Krimfest 2022. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, perkenalkan kami selaku pembawa acara untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chafanizal Mukaram dari Kriminologi UI 2022 dan rekan saya. Nama saya Ratnanta Hanantara Namarian dari Kriminologi UI 2022. Pada tahun ini, Krimfest 2022 kembali hadir dengan mengangkat tema implementasi HAM di era modern, kesejahteraan bagi para pekerja. Melalui tema ini, Krimfest 2022 diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pemerintah dan generasi penerus bangsa untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa masih banyak pekerja yang membutuhkan bantuan dan jaminan dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan. Lalu, Krimfest 2022 kali ini membawakan tagline Upah Baik, Kerja Baik, dengan harapan menciptakan suasana lingkungan kerja yang positif serta pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak yang adil bagi para pekerja. Betul banget tuh, Rap. Nah, kalau boleh tahu, dalam Krimfest ini ada berapa mata acara sih? Akan ada 4 mata pra-acara dan 1 mata acara utama yang semuanya dilaksanakan secara hybrid nih. Mantap. Mata acara yang akan dibawakan yakni ada Art Creation and Exhibition in Criminology atau ArtCrim, akan ada kunjungan eksternal atau kunjeks, kemudian akan ada main bareng kriminologi atau mabar, akan ada diskusi publik kriminologi atau dispub, dan 1 mata acara terakhir yang gak kalah serunya nih. Apaan tuh, Rap? Akan ada Malpun atau Malam Puncak Krimfest 2022. Wah, mantap. Nah, dalam seluruh rangkaian acara Krimfest 2022, kita akan ditemani oleh Nunung nih. Wah, siapa sih Nunung itu? Nah, nama Nunung sendiri diambil dari kata naik upah segunung yang menggambarkan mimpi dan cita-cita oleh banyak pekerja. Aksi unjuk rasa buruh menuntut kenaikan UMP dan UMK. Selain itu, mereka juga menuntut pembatalan Omnibus Law dan upah layak buruh. PHK di tengah ancaman Namun mereka mengancam akan kembali dengan masa yang lebih besar jika UMP dan UMK akan tidak melakukan mogok nasional. Pekerja, siapakah mereka? Mereka merupakan orang-orang hebat yang berusaha dan berjuang dalam suatu hal atau kegiatan tertentu dengan tujuan yang beragam. Mulai dari menghidupi diri sendiri, keluarga, hingga mencari pengalaman untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sayangnya, usaha mereka masih sering mengalami permasalahan, seperti pengabaian hak-hak para pekerja akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara pekerja dan pemberi kerja. Masalah ini tentu saja tidak bisa dianggap sepele, karena pengabaian hak tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar para pekerja. Fenomena inilah yang kemudian diangkat sebagai tema Kriminologi Festival 2022 dengan slogan Upah Baik, Kerja Baik. Slogan ini menggambarkan simbol untuk saling menghargai antara pekerja dan pemberi kerja, yaitu apabila hak-hak para pekerja dipenuhi dengan baik, maka para pekerja juga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi sistem tenaga kerja Indonesia untuk melakukan perbaikan, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan yang dialami para pekerja. Permasalahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kita sebagai calon pekerja di masa mendatang, bahwa menjaga keharmonisan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja adalah kebutuhan dasar yang perlu diterapkan. Oke, jadi bagi gue sendiri, hak pekerja di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Bahkan, hak pekerja menjadi salah satu hal yang paling problematis di dalam dunia industri. Sebagai seorang pekerja, jangankan untuk memperoleh pemenuhan hak, untuk mendapatkan pekerjaan saja sudah dipusingkan oleh hambatan-hambatan struktural. Bagi mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, bahkan bagi teman-teman perempuan, hak-hak pekerja menjadi minim sekali untuk terpenuhi. Harapannya, semoga hak-hak pekerja menjadi sebuah kesadaran bagi kita semua bahwa yang namanya hak sudah seharusnya dipenuhi. Tema Krimfest tahun ini ngingetin kita lagi akan
urgensi pemenuhan hak pekerja yang seringkali masih dipandang sebelah mata. Kita banyak berkaca dari kasus yang terjadi belakangan ini, mulai dari ratusan hingga ribuan pekerja yang mengalami PHK sepihak tanpa mendapat pesangon yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita juga berkaca dari kasus yang menimpa 6 karyawan di sebuah klub malam karena konten promosi minuman keras. Kasus-kasus seperti ini menandakan bahwa perusahaan memang seringkali mendapat karena aktivitasnya dijerat dengan permasalahan hukum. Namun kenyataannya seringkali malah pekerja bawahan yang menjadi korban. Atasan sering menumbalkan mereka atas permasalahan tersebut dan menganggap seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Pekerja bawahan dibiarkan tanpa bantuan hukum yang seharusnya sudah menjadi hak mereka, yang harusnya menjadi kewajiban dari perusahaan untuk membantu. Padahal sebenarnya mereka seringkali hanya melakukan langkah-langkah yang mereka kira itu baik bagi keuntungan perusahaan, bukan untuk keuntungan mereka pribadi. Tapi perusahaan malah cuci tangan dan lepas dari tanggung jawab. Kasus-kasus seperti ini menandakan urgensi pentingnya serikat pekerja bagi seluruh pekerja di Indonesia. Tapi bukan hanya pekerja, itu menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara untuk membantu mengadvokasikan hak-hak pekerja demi terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hak pekerja merupakan salah satu komponen dari hak asasi manusia. Menurut gue, hak pekerja khususnya yang ada di Indonesia masih banyak terjadi ketimpangan antara pekerja dan pemberi pekerjaan. Ketimpangan tersebut yang akhirnya menimbulkan ketidakpenuhan atau kurangnya pemenuhan atas hak pekerja yang ada di Indonesia. Terlihat dari setiap tahunnya pada Hari Buruh, itu masih banyak para pekerja yang berdemo untuk menuntut pemenuhan haknya. Harapan gue ke depannya semoga hak pekerja yang ada di Indonesia bisa cukup terpenuhi sehingga tidak terjadi ketimpangan. Menurut gue, hak pekerja di Indonesia itu masih timpang, khususnya bagi kalangan perempuan. Masih banyak korporat yang justru tidak memberikan hak cuti lahir bagi perempuan pasca melahirkan. Masih banyak juga korporat yang justru menolak calon pekerja perempuan karena berbagai alasan subjektif. Misalnya karena mencari mereka yang belum menikah. Hal-hal yang gue sebutin tadi itu nunjukin masih ada diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Harapannya, semoga para perempuan bisa memperoleh hak kerja yang setara dengan laki-laki. Upah baik, kerja baik. 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 Halo Sobat Krimfest, kenalin aku Teres, selaku Project Officer Kriminologi Festival 2022. Tahun ini Krimfest mengangkat tema implementasi hak asasi manusia di era modern, kesejahteraan bagi para pekerja dengan tagline upah baik, kerja baik. Nah, pemilihan tema dan tagline pada tahun ini kita ambil untuk meningkatkan kesadaran akan belum terpenuhinya hak-hak mendasar bagi para pekerja. Yuk simak terus kanal media sosial kami dan ikuti keseruan acara lainnya ya. Dadah! Halo semua, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wisnu selaku Ketua Program Studi Sarjana Kriminologi, Mbak Reni selaku Sekretaris Prodi, dan Mbak Tinduk selaku Ketua Departemen Kriminologi, serta Mas Bakti selaku Sekretaris Departemen Kriminologi yang telah berkenan membantu dan mendukung suksesnya acara ini. Terima kasih pula kepada segenap panitia Krimfest yang dipimpin oleh Tere dan Reja yang telah menyusun dan memulai acara ini dengan sangat baik. Saya juga mengucapkan selamat datang, salam hangat, dan terima kasih untuk perwakilan Himakrim UBL dan Himakri UIR yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman Kriminologi Indonesia.
Kriminologi Festival ini pada esensinya merupakan perayaan telah berhasil ditempuhnya 1 tahun, baik untuk Himakrem UI sebagai organisasi maupun seluruh teman-teman kriminologi lainnya dari seluruh Indonesia. Ini juga menandakan permulaan dari akhir kepengurusan Himakrem 2022, serta sebagai perayaan dan selebrasi telah ditertempuhnya 1 tahun baik untuk Himakrem maupun mahasiswa kriminologi lainnya, serta dorongan untuk dibukanya kesempatan baru bagi kepengurusan selanjutnya. Jadi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah menyelesaikan seluruh kegiatannya di tahun 2022 dan terima kasih atas segala usaha yang telah dikerjakan. Semoga tahun ini dapat mempersiapkan kita untuk dapat menemukan jati diri masing-masing sebagai mahasiswa kriminologi di tahun 2023 nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati Kriminologi Festival dan selamat merayakan kriminologi. Salam dan terima kasih. Departemen Kriminologi menyambut baik kegiatan mahasiswa tentang Krimfest yang mengangkat isu tenaga kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan tenaga kerja dianggap sesuatu yang wajar dan tidak ada masalah, seolah-olah kalau orang sudah bekerja maka akan mencapai kesejahteraan. Tetapi di area kriminologi kita bicara bahwa tidak semua tenaga kerja beruntung. Ada orang-orang yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya tanpa perlindungan. Ada orang-orang yang dieksploitasi dalam pekerjaan tertentu bahkan diperdagangkan. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa punya kepekaan. Mahasiswa tidak hanya sekedar pergi ke kampus untuk belajar, duduk, dan kuliah, tetapi memberikan perhatian pada apa yang terjadi di seputar kehidupan mereka. Jawaban bahwa mahasiswa sekarang santai rasanya tidak. Kenapa? Karena kegiatan ini mencerminkan bagaimana sejak awal mahasiswa sudah punya keberpihakan. Akhirnya selamat bersenang-senang, berkarya, mengembangkan diri dalam kegiatan Krimfest. Harapannya kegiatan ini mengantarkan teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih dan selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagai mahasiswa tentu saja kita dituntut untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tapi juga diminta untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Terlebih ketika kita kuliah di kriminologi, maka kepekaan, kepedulian, dan empati terhadap kelompok-kelompok rentan itu juga harus selalu diasah. Upaya tersebut harus dipraktikkan, harus dilakukan. Dia tidak bisa diperoleh lewat bangku kuliah, dia tidak bisa diperoleh hanya dengan sekedar membaca buku, tapi harus dirawat, dibentuk lewat aktivitas keseharian yang sifatnya berkelanjutan. Untuk itu maka menurut saya acara Kriminologi Festival ini merupakan satu wadah yang amat baik, dapat menjadi wadah yang membuka kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan kepekaannya terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk kelompok pekerja dalam hal ini. Untuk itu maka kemudian sedapat mungkin keterlibatan kita dalam kegiatan yang diselenggarakan dalam rangkaian Kriminologi Festival ini seyogyanya bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Dan juga akhirnya saya juga berharap bahwa kegiatan ini bisa dilakukan secara kontinu dan juga berkesinambungan. Kepada panitia, kepada seluruh panitia, selamat bekerja, libatkan sebanyak mungkin mahasiswa untuk ikut aktif berperan serta dalam kegiatan tersebut. Selamat beraktivitas, selamat mengasah empati dan kepedulian terhadap kelompok-kelompok rentan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Van, rangkaian acara pembukaan Krimfest 2022? Wah, seru banget sih Rap. Informatif dan tentunya bikin kita penasaran kepada rangkaian acara Krimfest 2022 yang berikutnya.
Waduh, jadi makin gak sabar ya buat ikutin seluruh rangkaian acara Krimfest 2022. Betul banget, Rap. Tapi sayang banget nih, kita udah sampai di penghujung acara pembukaan Krimfest 2022. Ya, sayang banget. Berarti udah waktunya untuk kita undur diri ya, Van? Betul, tapi sebelumnya kami dari pembawa acara izin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan peserta yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Saya Raptanta. Dan saya Cavan. Pamit undur diri. Dan sampai jumpa di rangkaian acara Krimfest 2022 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.